Zaid masih memperhatikan gerak-gerik lelaki itu dari dalam mobilnya. Hingga akhirnya lelaki itu pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan taksi. Sebaiknya aku ikuti dia, gumam Zaid sambil menghidupkan mesin mobilnya dan mengikuti sebuah taksi yang sedang mengangkut seorang penumpang, yakni lelaki yang tadi kedapatan bersama ibunya. Selang beberapa saat Zaid mengikuti, taksi yang ditumpangi oleh lelaki itu pun berhenti di sebuah kafe. Setelah membayar jasa angkutan, lelaki itu bergegas memasuki kafe dan duduk di salah satu meja. Zaid pun segera memarkirkan mobilnya dan perlahan masuk ke dalam kafe tersebut. Zaid berpura-pura seolah dia hanya pelanggan biasa, sama seperti lainnya agar lelaki itu tidak curiga bahwa sebenarnya ia mengikutinya. Zaid juga sempat memberikan senyuman untuk lelaki itu ketika melewati tempat duduknya dan lelaki itu pun membalas senyumannya. Zaid memilih sebuah meja yang berdekatan dengan meja lelaki itu agar ia bisa mengintai gerak-geriknya dengan baik. Tidak berselang lama, seorang wanita cantik dan seksi menghampiri meja lelaki itu. Dengan wajah sumringah, wanita itu menciumi kedua pipinya. Begitu pula lelaki itu, ia terlihat begitu bahagia ketika si wanita seksi datang padanya. "Bagaimana, sayang? Sudah ada uangnya?" tanya wanita itu dengan gaya yang sensual. "Tentu saja, sayang. Ini dia, tak ada." Lelaki itu memperlihatkan sebuah amplop berwarna coklat muda yang ia peroleh dari Ismika kepada wanita itu. Sang wanita begitu bahagia melihat amplop berisi uang dan segera meraihnya dari tangan pria itu. Ia membuka isi amplop tersebut kemudian mengeluarkan isinya sambil tersenyum lebar. "Ya ampun, sayang. Uangnya banyak sekali," pekik wanita itu dengan wajah sumringah. "Tentu saja, sayang. Kamu bisa gunakan uang itu untuk membeli apa saja yang kamu mau, tas, sepatu, pakaian dan apapun yang kamu suka," jawabnya. "Terima kasih, sayang." Pasangan itu pun berpelukan dengan begitu erat tepat di hadapan Zaid. Zaid begitu geram karena uang itu adalah uang yang baru saja lelaki itu peroleh dari ibunya. "Sebenarnya apa hubunganmu dengan mamaku, lelaki bodoh?" gumam Zaid dengan rahang yang mulai menegas. "Ternyata Ismika masih belum bisa move on ya, dari kamu. Buktinya, ia masih bersedia memberikan uang banyak untuk kamu," tutur wanita itu. "Ya, pastilah. Siapa sih yang sanggup menolak pesonaku ini? Kamu saja tidak sanggup jauh-jauh dariku, kan? Apalagi si bodoh Ismika. Wanita itu hanya butuh kehangatan, puaskan dia maka uang pun segera meluncur ke tanganmu," jawab laki-laki itu sambil tergelak. Zaid benar-benar meradang. Ia sangat marah mendengar lelaki itu menjelek-jelekkan ibunya. Ia bangkit dan segera menghampiri mejanya. Tanpa pikir panjang, Zaid mendaratkan sebuah tamparan keras ke wajah lelaki itu. Wanita yang tadi menemani lelaki itu berteriak histeris dan menjauh ketika melihat teman kencannya dipukul dan jatuh terjerembab ke lantai kafe. Lelaki itu jatuh dari tempat duduknya karena pukulan Zaid yang begitu keras. Ia tidak sempat mengelak karena Zaid menyerangnya secara mendadak. Terlihat darah segar meluncur dari sudut bibir lelaki itu. Ia menyeka darah yang masih keluar dengan sorot mata tajam menatap Zaid. "Jangan pernah menghina mamaku dengan mulut kotormu itu, lelaki hina," teriak Zaid dengan emosi yang tidak tertahan lagi. Lelaki itu sempat terkejut mendengar Zaid mengucapkan kata "mama", dan hal itu membuat ia sadar bahwa Zaid adalah anak dari Ismika. Ia tersenyum sinis menatap Zaid sembari bangkit dari posisinya. "Oh, jadi kamu adalah anak dari wanita itu? Ismika, benar, kan?" "Ya. Aku adalah anak Ismika, wanita yang sudah kamu hina dengan mulut kotormu itu," hardik Zaid. Lelaki itu kembali menyeringai. "Kamu tidak perlu membela ibumu, bocah. Seandainya kamu tahu bagaimana kelakuan ibumu, mungkin kamu pun akan malu mengakuinya sebagai ibu." "Apa maksudmu?" "Asal kamu tahu saja, ibumu adalah seorang wanita kesepian yang butuh kehangatan dari seorang laki-laki. Ia bahkan rela membayarku, asalkan aku memuaskan dirinya." "Kurang ajar." Zaid kembali menyerang lelaki itu. Namun, lelaki itu tidak tinggal diam. Ia melawan dan terjadilah perkelahian di kafe tersebut. Perkelahian terjadi cukup lama hingga keduanya dipenuhi luka lebam yang menghiasi wajah mereka. Hingga akhirnya para security di kafe tersebut melerai perkelahian mereka.
Lelaki itu memilih pergi bersama teman kencannya dan meninggalkan Zaid yang akhirnya menanggung semua biaya ganti rugi akibat perkelahian mereka. Setelah membayar ganti rugi dan meminta maaf kepada sang pemilik kafe, Zaid pun kembali melajukan mobilnya menuju kediaman orang tuanya. Di sepanjang perjalanan, Zaid terus mengumpat kasar. Ia tidak percaya bahwa apa yang dikatakan oleh ayahnya ternyata benar. Selama ini ibunya lah yang menjadi dalang atas kehancuran rumah tangga mereka. Setibanya di kediamannya, Zaid bergegas memasuki bangunan megah itu dengan langkah cepat. Ia sudah tidak sabar, ingin segera menemui sang ibu dan meminta penjelasan sedetail-detailnya kepada wanita itu. Akhirnya Zaid menemukan Ismika yang baru saja keluar dari kamarnya. Ia menatap heran melihat wajah Zaid yang dipenuhi luka lebam. Dengan penuh cemas, Ismika menghampiri Zaid dan memperhatikan luka-luka itu. "Zaid, kamu kenapa, nak?" tanya Ismika. Ismika menyentuh wajah Zaid yang terluka dan memperhatikannya dengan seksama. Ada beberapa luka lebam di wajah Zaid akibat pukulan dari lelaki itu, bahkan ada di antaranya yang masih mengeluarkan darah walaupun tidak terlalu banyak. "Jangan pedulikan aku," ketus Zaid. Pemuda itu menyingkirkan tangan Ismika dari wajahnya dengan kasar. Ia benar-benar marah dan takut tidak bisa mengontrol emosinya. Ismika kebingungan melihat sikap kasar Zaid. Tidak biasanya Zaid bersikap seperti itu terhadapnya. "Zaid sayang, sebenarnya kamu kenapa?" tanya Ismika yang semakin heran. "Tanyakan itu pada kekasihmu, Mah," jawab Zaid dengan intonasi suara yang mulai naik. "Kekasihku? Apa maksudmu?" Air mata kekecewaan meluncur dari kedua bola mata Zaid. Ia sudah tidak sanggup lagi membendungnya. Rasa sesak di dadanya membuat ia tidak mampu menahan buliran bening itu untuk tidak tumpah. Mama benar-benar tega. Mama membohongi Zaid dengan mengatakan bahwa papalah yang selama ini telah berkhianat, hingga membuat keretakan di dalam rumah tangga kalian. Tapi ternyata, Mama adalah pembohong besar. Mamalah biang permasalahannya, Mamalah yang selama ini berselingkuh dengan laki-laki lain di belakang papa. Geram Zaid sambil terisak. "Apa-apaan ini, Zaid? Kenapa kamu malah memfitnah Mama seburuk itu? Ini pasti karena kamu sudah terpengaruh ucapan papamu, kan? Jangan dipercaya, Zaid. Papamu bohong." "Dia bohong," elak Ismika. Zaid menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum sinis. "Sayangnya aku tahu hal ini bukan hanya dari papa, Mah. Tetapi juga dari lelaki yang barusan Mama kasih uang. Bukankah lelaki itu adalah kekasihmu?" Dek. Tubuh Ismika mendadak lemah. Lututnya seakan tak sanggup lagi menahan beban tubuhnya. Ismika menyandarkan tubuhnya di dinding kamar agar tidak merosot ke lantai. "Kenapa diam, Mah? Aku harap Mama bersedia mengakuinya daripada harus mengelak dan bersikeras mengatakan bahwa Papa adalah dalang dari semua ini." Mama tidak mengelak, Zaid. Tetapi itu adalah kenyataannya, lirih Ismika dengan mata berkaca-kaca menatap Zaid. "Lihatlah ini." Zaid menyerahkan ponselnya kepada Ismika dan segera disambut oleh wanita itu. Zaid yakin setelah ini Mama tidak akan bisa mengelaknya lagi, sambung Zaid sembari berlalu menuju kamarnya. Kini tinggal Ismika yang masih terdiam di ruangan itu dengan tubuh bergetar. Ia memperhatikan sebuah video yang sedang diputar di ponsel milik Zaid. Video yang sengaja Zaid ambil ketika ia berada di kafe, di mana pengakuan lelaki itu terdengar begitu jelas. Ismika tidak sanggup memutar video tersebut hingga akhir. Tubuhnya bahkan sudah merosot ke lantai dan air matanya pun kembali menyeruak. Hatinya begitu sakit. Bukan hanya karena pengakuan dari lelaki itu, tetapi pengkhianatan yang dilakukan oleh lelaki itu begitu menggores luka di hatinya semakin dalam. "Kurang ajar. Ternyata dia pun bermain di belakangku. Sekarang bagaimana nasibku? Anakku sudah tidak percaya dengan ucapanku dan lelaki itu juga sudah berkhianat." Ismika meremas pakaiannya. Dadanya kembali berdenyut hebat dan terasa sesak. Sementara itu, Riyad masih berbenah di kantornya. Ia bersiap ingin pulang. Namun, baru saja ia selesai membereskan berkas-berkas pentingnya, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Riyad memperhatikan nomor yang tertera di layar ponselnya. Nomor baru yang tidak terdaftar di dalam kontaknya. Dengan ragu-ragu, Riyad mengangkat panggilan itu.
Ya, halo. Dengan siapa ini? Tanya Riyad. Halo, Tuan Riyad. Kenalkan, nama saya Amir. Lelaki yang dulu pernah meniduri istri terkasih Anda, Nyonya Ismika Hanif. Lelaki itu tertawa setelah berkata seperti itu. Ia seolah bangga karena sudah berhasil mendapatkan hati dari seorang Ismika. Tangan Riyad bergetar, ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengingat sosok lelaki yang sudah menghancurkan biduk rumah tangganya. Namun, sekarang lelaki itu malah sengaja menghubunginya. Apa maumu? Tanya Riyad. Lelaki itu kembali terkekeh dan kemudian ia pun kembali berucap. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu padamu, Tuan Riyad. Jaga perilaku anak lelakimu, aku bisa saja menghabisinya dalam sekejap mata, tetapi aku masih punya hati dan membiarkan dia hidup. Tetapi lain kali, aku tidak akan berpikir dua kali untuk menghabisnya. Apa yang kamu lakukan pada anakku, lelaki sialan? Hardik Riyad yang sudah tidak dapat menahan emosinya. Hanya sedikit pelajaran kecil, Tuan Riyad. Karena aku tidak suka jika dia mencampuri urusan pribadiku. Jawabnya. Awas kamu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu hidup tenang jika terjadi sesuatu kepada anakku. Sudah kubilang, Tuan Riyad. Anakmu tidak apa-apa. Aku hanya memberikan pelajaran kecil untuknya, tetapi jika ia masih berani ikut campur dalam urusanku, maka aku tidak akan segan-segan menghabisnya. Ancamnya lagi. Panggilan pun diakhiri oleh lelaki itu. Tuan Riyad yang sudah tidak sanggup menahan emosinya, segera menghubungi anak buahnya. Ya, Tuan. Aku ingin kalian kasih pelajaran untuk kekasih gelap Ismika. Buat dia menyesal dan tidak akan berani mendekati anakku lagi, geramnya. Dengan senang hati, Tuan. Bukankah sudah sejak lama kami ingin melakukan itu, hanya saja Tuan selalu melarang kami, jawab anak buahnya dari seberang telepon. Oh ya, Tuan. Kami juga punya berita baik untuk Anda, kedua lelaki suruhan Nyonya Ismika sudah diketemukan. Dan mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat kami, sambung orang itu. Riyad menyunggingkan sebuah senyuman di wajahnya. Ia benar-benar senang mendengar kabar baik itu. Baiklah, aku akan segera ke sana, jawabnya. Sebelum menemui anak buahnya, Riyad berencana ingin menemui Zaid dan mengajaknya untuk ikut bersamanya. Setelah selesai berbenah, Riyad pun bergegas menuju lobi, di mana sopirnya sudah menunggu. Sopir pribadi Tuan Richard tersenyum hangat ketika Riyad menghampirinya. Ia bergegas membukakan pintu mobil dan mempersilakan lelaki itu untuk masuk. Silakan, Tuan. Terima kasih, jawab Riyad. Setelah Riyad masuk dan duduk di sana dengan tenang, lelaki itu pun segera melajukan mobilnya menuju kediaman mewah Riyad. Riyad memperhatikan jalanan yang padat dengan lalu lalang kendaraan. Walaupun matanya fokus ke jalan, tetapi pikirannya sedang menerawang kemana-mana. Selain permasalahan rumah tangganya yang semakin ruwet, sekarang anaknya pun dalam bahaya. Walaupun ia tahu bahwa anak buahnya akan bertindak lebih cepat, sebelum lelaki itu berani menyentuh Zaid lagi. Setelah 20 menit perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di halaman kediaman Riyad. Dengan langkah tergesa-gesa, Riyad memasuki bangunan itu. Orang pertama yang ingin temui adalah Zaid, putra kesayangannya. Biasanya sehabis pulang kerja, Riyad selalu menuju tempat favoritnya di seluruh ruangan yang ada di bangunan mewah tersebut, yakni kamarnya. Namun, untuk kali ini tidak. Ia lebih memilih menuju kamar Zaid, daripada kamarnya yang nyaman dan tenang. Setibanya di depan kamar Zaid, Riyad segera mengetuk pintu kamar tersebut. Tok, tok, tok. Zaid, ini Papa. Bolehkah Papa masuk? Tanya Riyad. Zaid yang tadinya enggan membuka pintu kamarnya, setelah mengetahui bahwa orang yang sedang berdiri di balik pintunya adalah sang ayah, Zaid pun bergegas membukakan pintu tersebut. Perlahan pintu terbuka dan Riyad begitu terkejut ketika mendapati wajah tampan anaknya yang penuh luka lebam. Zaid, wajahmu. Masuklah, Pak. Sebaiknya kita bicarakan di dalam saja, setelah Zaid sembari mempersilakan sang ayah untuk masuk ke dalam kamarnya. Riyad pun segera masuk dan duduk di sofa yang ada di dalam kamar Zaid. Apakah ini ulah lelaki itu? Tanya Riyad dengan wajah geram. Zaid tersenyum kecut kemudian menjatuhkan dirinya di samping Riyad. Ternyata Papa benar. Mama sudah berselingkuh di belakang Papa,
ucapnya sambil mengacak kepalanya kasar. Zaid menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa dengan kepala menghadap langit-langit kamarnya. Apa yang sudah ia lakukan padamu, Zaid? Tanya Riyad panik. Papa tidak usah khawatir, Zaid bisa jaga diri. Lagi pula perkelahian kami seimbang, jawab Zaid sambil terkekeh pelan. Riyad hanya bisa menghela napas berat sembari memperhatikan wajah Zaid. Apa yang dikatakan oleh lelaki itu kepadamu? Dia mengakui semuanya dan itu benar-benar membuatku malu, lirih Zaid. Riyad merengkuh pundak Zaid dan mencoba memberikan semangat untuk anaknya itu. Jangan terlalu kamu pikirkan masalah itu, Zaid. Yang penting sekarang kamu sudah tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Aku salut padamu, Pah. Padahal Papa sudah mengetahui perselingkuhan yang Mama lakukan sejak lama, tetapi Papa masih bisa bertahan di sisinya. Riyad melirik ke arah Zaid sambil tersenyum tipis. Itu semua Papa lakukan hanya untukmu, Zaid. Saat itu kamu masih berusia 1 tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang dari kami berdua. Itulah alasan yang membuat aku mempertahankan rumah tangga ini, jawab Riyad. Netra Zaid terlihat berkaca-kaca setelah mendengar penuturan Riyad. Ia begitu terharu mendengarnya. Demi dirinya, Riyad rela menepis rasa sakit dan kecewa di hatinya. Terima kasih, Pah. Zaid memeluk tubuh sang ayah dan segera dibalas oleh lelaki itu. Sama-sama, Zaid. Ruangan itu sempat hening sejenak, hingga Riyad kembali membuka suaranya. Oh ya, Zaid. Orang-orang suruhan mamamu sudah berhasil ditemukan. Apa kamu bersedia menemani Papa menemui mereka? Tanya Riyad. Zaid nampak terkejut, ia tidak menyangka bahwa kedua orang tersebut akan secepat ini ditemukan. Zaid melemparkan senyuman untuk Riyad kemudian menganggukkan kepalanya. Ya, Zaid bersedia menemani Papa. Zaid juga penasaran dengan apa yang akan mereka katakan. Apakah mereka akan berkata jujur, atau malah sebaliknya, ucap Zaid. Papa harap mereka berkata jujur dan tidak akan membuat masalah semakin rumit dengan berkata bohong, sahut Riyad. Ya, semoga saja. Riyad bangkit dari tempat duduknya, kemudian bersiap pergi dari kamar Zaid. Sebaiknya Papa bersiap-siap karena mereka sudah menunggu kedatangan Papa, ucap Riyad sambil melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Ya, Pah. Zaid pun ingin bersiap, Zaid sudah tidak sabar ingin menemui orang-orang itu, jawabnya. Riyad segera menuju kamarnya untuk bersiap-siap. Melakukan ritual mandi, berpakaian dan merapikan rambutnya. Setelah semuanya siap, ia pun segera turun dari kamar kemudian menemui Zaid yang ternyata sudah menunggu di ruang utama. Sudah lama menunggu, Zaid? Tanya Riyad. Baru saja, Pah. Sebaiknya kita cepat, ajak Riyad sembari merengkuh pundak Zaid dan mereka pun berjalan bersama menuju halaman depan. Di mana mobil mewah milik Riyad sudah siap membawa mereka menuju tempat berkumpulnya para anak buahnya. Silakan masuk, Tuan. Kedua orang itu sudah berada di dalam. Seorang laki-laki berperawakan tinggi besar menyambut kedatangan Riyad dan Zaid. Zaid tidak pernah menyangka bahwa anak buah papanya begitu banyak dan bahkan mereka memiliki grup tersendiri. Mereka semua bekerja sama Papa? Tanya Zaid sambil memperhatikan orang-orang yang mereka lewati dengan seksama. Riyad menoleh ke arah Zaid kemudian tersenyum tipis. Ya, Zaid. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana persaingan dalam dunia bisnis itu seperti apa dan kehadiran mereka-mereka ini sangat dibutuhkan. Zaid menganggukkan kepalanya dan ia mulai mengerti tugas dari orang-orang tersebut. Riyad dan Zaid terus melangkah bersama seseorang yang tadi menyambut mereka di halaman depan dan sekarang lelaki itu menjadi penuntun mereka menuju ruangan, di mana kedua lelaki kejam itu sedang diinterogasi oleh anak buah Riyad yang lainnya. Setibanya di depan ruangan itu, lelaki sangar yang tadinya menggiring mereka, segera membukakan pintunya untuk Riyad dan Zaid. Masuklah, Tuan. Terima kasih. Riyad masuk ke dalam ruangan itu bersama Zaid. Kedua bola mata Riyad kini tertuju pada kedua orang laki-laki yang sedang tertunduk lesu dengan kondisi lemah. Kedua lelaki itu duduk di sebuah kursi kayu dengan tangan di borgol. Salah seorang laki-laki yang tadi sedang menginterogasi, segera bangkit kemudian menyerahkan kursi yang ia duduki untuk Riyad. Bagaimana? Tanya Riyad kepada lelaki yang menyerahkan kursi. Jawaban mereka berputar-putar, Tuan.
Namun, mereka masih mengakui bahwa mereka memang orang suruhan Nyonya Ismika, jawab lelaki itu. Baiklah. Riyad duduk tepat di depan kedua lelaki itu dan kini ia mengambil alih tugas anak buahnya. Sedangkan Zaid berdiri di samping Riyad sembari memperhatikan kedua orang suruhan ibunya. Sebelum ia bertanya kepada kedua orang itu, Riyad menarik napas dalam kemudian mengembuskannya secara perlahan. Ia mencoba mengontrol emosinya agar tidak meledak-ledak ketika menghadapi jawaban yang keluar dari mulut kedua lelaki itu. Hei, angkat wajah kalian dan tatap aku, titah Riyad. Kedua orang itu mendengar ucapan Riyad dan perlahan mulai mengangkat kepalanya. Wajah mereka babak belur, sepertinya mereka sudah dikerjai oleh anak buah Riyad sebelumnya. Tubuh kedua lelaki itu bergetar ketika melihat Riyad duduk di hadapan mereka. Maafkan kami, Tuan. Lirih salah satu dari mereka dengan wajah memelas menatap Riyad. Riyad tersenyum tipis dan mulai bertanya kepada lelaki itu. Baiklah, sekarang katakan dengan jujur. Apa yang diperintahkan oleh Ismika kepada kalian pada malam itu? Tidak usah mencoba mengelak, tuan-tuan, karena aku sudah tahu semuanya. Di sini aku hanya butuh pengakuan kalian saja, tanya Riyad yang masih nampak tenang. Tuan Riyad, kami mohon. Jangan masukkan kami ke penjara. Kami masih punya anak kecil-kecil dan sebenarnya kami terpaksa melakukan hal itu. Kami hanya pengangguran, Tuan, dan setelah mendapatkan tawaran dari Nyonya Ismika yang begitu menggiurkan, kami pun bersedia melakukannya, lirih lelaki itu dengan wajah sendu. Riyad tersenyum kecut sambil memijit pelipisnya. Ia cukup senang mendengar pengakuan kedua lelaki itu bahwa mereka adalah orang suruhan Ismika. Namun, ia masih belum percaya bahwa kedua orang itu hanya orang-orang biasa. Ia yakin, mereka memang sudah terbiasa melakukan kejahatan seperti itu. Apa yang diperintahkan oleh Ismika pada malam itu? Katakan semuanya dengan jelas dan jangan ada yang disembunyikan. Jika kalian mencoba menutup-nutupi masalah ini, maka aku akan mengetahuinya dan itu bisa berakibat fatal buat kalian, ucap Riyad sembari menyeringai di hadapan kedua lelaki itu. Kedua lelaki itu saling bertatap mata kemudian salah satu dari mereka bersedia menceritakan kejadian yang sebenarnya pada malam itu. Hari itu Nyonya Ismika datang kepada kami dengan membawa banyak uang. Ia memberikan tugas berat untuk kami, yaitu menyingkirkan seorang gadis yang tengah hamil bernama Dian Maharani. Setelah uang kami terima, malam harinya kami pun mulai beraksi. Lelaki itu menceritakan kejadian di malam itu secara detail, dari A hingga Z. Semuanya diceritakan dengan jelas dan tanpa ada satupun yang ia tutupi. Zaid tertunduk lesu setelah mendengar pengakuan lelaki itu. Ia tidak menyangka bahwa ibu yang begitu ia bangga-banggakan selama ini ternyata memiliki sikap yang begitu kejam dan tidak berperasaan. Sedangkan Riyad akhirnya bisa bernapas lega. Semua yang dikatakan oleh Dian sama seperti yang diceritakan oleh kedua lelaki jahat itu. Sekarang bagaimana, Pak? Tanya Zaid dengan wajah sendu menatap Riyad. Maafkan Papa, Nak. Papa harus tetap melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Semua ini untuk kebaikan mamamu. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya agar ia tahu bahwa ia sudah melakukan kesalahan besar. Kita berdoa saja, semoga setelah ini mamamu bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik, tutur Riyad sambil menepuk pundak Zaid. Terlihat jelas gurat kesedihan di wajah Zaid. Namun, ia tetap mendukung papanya untuk memberikan efek jera kepada sang ibu. Ya, Papa benar. Semoga saja dengan begini, Mama bisa sadar bahwa selama ini dia sudah salah langkah, jawab Zaid.